Shalom saudaraku, puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan kami umat-Mu boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan bersama-sama kembali. Dengan satu hati, satu suara kami mau memuliakan Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan berkenan saat kami menyanyikan pujian, Kau bertahta di atas pujian umat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Saudara kasih, mari kita nyanyikan lagu ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalirlah dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu, Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. ku buka hati, Ku buka hati jamahan-Mu. jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu Buka hatiku, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Ku buka hatiku, Ku buka hati untuk jamahan-Mu. berserah penuh di hadirat. Ya Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. di altar-Mu, Di altar-Mu menyembah-Mu. altar-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan.
persembahkan korban pujian syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir. Saat kami menaikkan pujian Tuhan, Kau bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Oh Yesus. Kau hadir di tengah kami. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Kau hadir di tempat ini. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Kau hadir. Kau hadir di tengah kami. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Kau hadir di tempat ini. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Pembuka jalan mujizat, penggenap janji, terang hidup, Allahku itulah Engkau. Pembuka jalan mujizat, penggenap janji, terang hidup, Allahku itulah Engkau. Kau hadir jamah tiap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir menyembuhkanku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir mengubah hidup. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir memulihkanku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Pembuka jalan mujizat, penggenap janji, terang hidup, Allahku itulah Engkau. Pembuka jalan mujizat, penggenap janji, terang hidup, Allahku itulah Engkau. Kau hapus air mata, pulihkan hati hancur, Engkaulah jawaban. Yesus, Kau hapus air mata, pulihkan hati hancur, Engkaulah jawaban. Yesus, pembuka jalan mujizat, penggenap janji, terang hidup, Allahku itulah Engkau. Pembuka jalan mujizat, penggenap janji, terang hidup, Allahku itulah Engkau. Kau hadir jamah tiap kami. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir memberkatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau.
sembahmu Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur, itulah pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kau yang melawat hadir dalam setiap keluarga jemaat-Mu, mengubahkan kami, memberikan kami kekuatan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Urapi setiap kami ya Roh Kudus, mampukan kami mengerti isi hati-Mu, mampukan kami meresponi kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar, sehingga kami boleh mengalami satu lawatan yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa. Urapi, kuduskan hamba, jadikan hamba saluran berkat yang layak kudus dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu kembali. Saya berdoa Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Ya, bahkan tetap semangat di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bertepatan dengan bulan Juni, yaitu adalah bulan keluarga bagi Gereja Bethel Indonesia. Saya berdoa bahwa setiap keluarga boleh mengalami pemulihan, tapi bukan hanya di bulan Juni, tetapi di dalam setiap perjalanan hidup dari keluarga lepas keluarga boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Khotbah saya pagi hari ini adalah berjudul Membangun Keluarga Idaman. Membangun keluarga idaman tentunya adalah sebuah harapan bagi setiap orang, harapan bagi setiap keluarga, harapan bagi setiap pria wanita yang menginginkan satu kehidupan yang baik selama di dalam dunia. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita memiliki keluarga yang baik, tentu kehidupan kita selama di dunia akan bersukacita, berbahagia. Tetapi kalau keluarga kita tidak mengalami damai, tidak mengalami sukacita, tidak mengalami kerukunan, maka keluarga itu menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita perhatikan begitu banyak orang yang mengalami konflik dalam rumah tangga. Kasus KDRT yang meningkat dengan tajam dan bahkan angka perceraian yang meningkat. Bahkan di beberapa waktu yang lalu kita melihat orang yang menggugat perceraian di kantor urusan agama itu seperti orang antri untuk menerima sembako, saudara. Ya, ada juga keluarga yang mungkin kelihatannya baik-baik saja, tapi di dalamnya sudah suam-suam kuku, sudah tidak ada lagi mengasihi yang sesungguhnya. Bahkan ada juga yang bisa menyembunyikan dengan begitu rapinya. Sampai-sampai keluarga itu nampaknya seperti kuburan yang berlabur putih. Luarnya indah, tetapi dalamnya penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan dendam dan lain-lain. Ya, dengan kata lain mungkin di dalamnya ada gencatan senjata. Semua bertahan, semua menahan perasaannya, mengendalikan perasaannya dan siap-siap meledak, saudara. Seperti bara di dalam sekam. Begitu diinjak, menyala, meledak semuanya. Saya berdoa tidak ada satupun keluarga kita yang mengalami seperti itu. Saya berdoa kiranya Tuhan akan menolong kita semua, karena keluarga adalah sebuah lembaga di mana Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang meng-create, yang menciptakannya. Oleh karenanya saya mau mengajak kita semua pada saat ini, bagaimana kita boleh menjadikan keluarga kita ini menjadi keluarga idaman, keluarga yang baik, keluarga yang penuh dengan sukacita, bahkan menjadi teladan. Sedikitnya ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat kita semua. Yang pertama adalah keluarga adalah tempat kita belajar tentang ketetapan Allah. Keluarga adalah tempat di mana semua isi rumah tangga itu belajar tentang kehendak Allah, firman Allah. Pria dan wanita harus kembali kepada desain Allah yang semula. Bagaimana ketika Adam diciptakan oleh Bapa? Waktu itu Adam dari debu tanah dibentuknya manusia, dihembuskan nafas kehidupan dan jadilah manusia yang hidup, yaitu Adam. Lalu Tuhan mengambil Adam, menempatkan Adam di Taman Eden dengan memerintahkan Adam untuk mengusahakan bahkan memelihara taman itu. Ada tugas yang Tuhan sediakan bagi para pria, di mana pria harus bekerja, pria harus menghasilkan sesuatu, harus produktif. Bahkan Tuhan memerintahkan kepada Adam untuk memberi nama kepada binatang-binatang. Dan saya percaya, saudara, ini adalah sebuah otoritas yang Tuhan berikan kepada Adam untuk menguasai semua ciptaan yang lain.
sebagai pemimpin, sebagai pemelihara. Namun sebelum dia bisa memelihara yang lain, dia harus bisa mengendalikan dirinya dulu, dia harus bisa memelihara dirinya dulu. Itu adalah desain Allah bagi setiap pria, di mana kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik sebagai orang yang diciptakan, sebagai pemimpin. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Nah, saat itu ketika Adam diciptakan, Tuhan melihat. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Tidak baik. Walaupun dia hebat, walaupun dia pemimpin, walaupun dia mungkin punya kekuatan, punya tenaga yang lebih. Saudara, seorang pria tidak baik kalau seorang diri saja. Oleh karenanya Tuhan menyediakan Hawa. Adam dibuat tidur, diambil rusuknya satu, ya, dibentuknya wanita yaitu Hawa. Saya percaya bahwa Hawa dijadikan dari rusuk Adam untuk dikasihi sebagai penolong yang sepadan dikatakan di situ. Kita tahu kata penolong, yaitu dia harus menolong. Dia menolong Adam dalam memelihara, mengusahakan Taman Eden, dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan, termasuk menjauhi larangannya. Ya, baru setelah mereka melakukan itu semua, datang firman Tuhan, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah." Nah, banyak orang salah, saudara. Mereka membangun sebuah keluarga dengan tujuan untuk memiliki keturunan yang akan mewarisi kekayaannya, apa yang dia punya saat ini. Padahal tidak seperti itu. Justru harusnya adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, baru menciptakan keturunan ilahi yang memuliakan Allah, ya, menciptakan Adam-Adam baru, Hawa-Hawa baru yang juga mengerti dan melakukan kehendak Allah. Saudara, orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, supaya keturunannya menjadi keturunan yang sungguh mengenal Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam Ulangan 6 ayat 7-9 saya bacakan buat kita semua. "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Kebenaran firman Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah harus terus diajarkan. Di dalam rumah, Adam yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Dia harus mengajarkan istrinya, Hawa. Dia harus mengajarkan keturunannya yang lain. Demikian juga keluarga kita. Orang tua bertanggung jawab mengajarkan kebenaran firman Allah kepada anak-anaknya. Di dalam keluarga juga belajar otoritas. Di mana 1 Korintus 11 ayat 3 katakan, "Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah." Ada otoritas. Allah, Kristus, laki-laki, wanita atau istri, barulah anak-anak di bawah otoritas para orang tua. Dalam Kolose 3 ayat 18-22 dikatakan dengan jelas sekali, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Ayat 19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Ayat 22 bahkan, untuk hamba-hamba dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Keluarga adalah tempat belajar tentang ketetapan, tentang firman Allah, tentang kehendak dan rencana Allah. Bukan di gereja, ya, atau di sekolah Alkitab sekalipun. Jadi jangan percayakan anak-anak kita, serahkan, ya udah biar sekolah minggu saja, biar pendeta saja, biar gereja saja, biar sekolah Alkitab saja yang mengajarkan kepada anak-anak kita. Bukan. Yang bertanggung jawab adalah ayah, ibu, orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya.
Ya, merekalah yang bertanggung jawab, bukan guru sekolah minggu dan bukan pendeta. Poin yang kedua, saudara, ya, keluarga juga adalah tempat belajar dan membangun karakter Allah. Adam Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 katakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan hanya dalam penampilannya, tetapi dengan segala karakternya. Saya percaya saudara, keluarga yang sungguh memiliki ketetapan Allah, mengerti tentang kehendak Allah, di dalamnya pasti ada pembentukan karakter Allah yang lebih lagi, sehingga setiap isi rumah tangga itu semakin mencerminkan karakter Kristus. Ada kesabaran Bapa, sama seperti Bapa yang sabar kepada manusia, harus tercermin di dalam keluarga. Jangan sampai perbedaan karena memilih restoran. Mungkin anaknya mau ke Kentucky Fried Chicken, ibunya mau makan gado-gado, lalu bapaknya mau ke rumah makan Padang. Lalu anaknya satu lagi mungkin mau ke tempat yang lain. Saking mereka kesulitan, saking mereka nggak sabar satu dengan yang lain. Akhirnya semua marah, semua pulang ke rumah dan berujung makan telur mata sapi. Ya, saudara, harus ada kesabaran Tuhan di dalam keluarga. Ada pengorbanan Kristus juga harus nampak. Bagaimana ketika suami menemani istrinya belanja. Pak, bajuku sudah bule, sudah jelek semua. Temani aku beli baju ya Pak. Setelah dicoba-coba bajunya 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya istrinya bilang, Pak, gak ada yang cocok. Kalau begini repot Pak. Kalau gitu aku cari sepatu saja. Jalan ke tempat sepatu, cari sepatu. Dicobai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu dia bilang lagi, Pak, mahal sepatunya, tidak cocok. Dan pindah. Akhirnya, udah jangan deh Pak, kita cari tas aja. Setelah lihat-lihat tas, setelah 1 jam lagi lihat tas. Pilih. Akhirnya dikatakan, tasnya nggak ada yang cocok Pak, terlalu mahal, warnanya berbeda, tidak sesuai dan lain-lain. Kalau gitu beli lipstik saja Pak. Jadi yang mana yang sebetulnya mau dibeli? Kadang-kadang bapak-bapak memang kesulitan untuk mengerti apa yang menjadi keinginan istrinya. Tetapi hal ini harus dimiliki oleh seorang suami. Ada pengorbanan untuk menemani, untuk tetap sabar juga menunggu. Ya. Bagaimana juga penyertaan, pertolongan, dan tuntunan Roh Kudus harus ada di dalam keluarga. Ketika ibu-ibu hari-hari ini harus menemani anak-anaknya belajar di rumah karena sekolah masih online. Bagaimana mereka juga harus sabar menemani anak-anaknya belajar. Kalau selama ini guru yang harus sabar, sekarang ibu atau orang tua, ayahnya juga harus sabar. Mendadak di rumah jadi homeschool. Ya, orang tua harus ajar anaknya. Nah, saudara, demikian juga tentang disiplin dan ketaatan Kristus kepada Bapa harus ada di dalam rumah tangga. Jangan sampai istrinya, anaknya sudah siap di hadapan TV untuk mengikuti ibadah online hari Minggu jam 8, tetapi suaminya masih cuci mobil atau masih mandi. Dipanggil, Pak, ayo cepat udah mau mulai. Sebentar, Pak, ayo cepat sudah mau mulai. Akhirnya terlambat sendiri. Jangan sampai saudara, disiplin ini juga harus ada dan dimiliki. Karena sesungguhnya tiap kali ibadah begini, kita bisa ketahui siapa yang ibadah jam 8 bersama-sama, siapa yang beribadah masing-masing juga ada. Ya, saudara, sebagaimana dikatakan firman Allah dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di dalam keluargalah hal itu dibentuk lebih lagi. Kalau kita mengalami gesekan di luar keluarga, mungkin kita tidak suka karena ada orang yang terus menggesek kita, membentuk karakter kita. Mendadak orang itu menjadi kurang menyenangkan menurut kita. Kita bisa pilih untuk meninggalkan mereka. Tetapi ketika yang menggesek itu adalah keluarga kita, haruskah kita tidak pulang ke rumah? Haruskah kita tidak menerima dia lagi? Atau kita membuang dia? Tidak tentunya. Ya.
Apalagi suami istri, firman Allah katakan, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi mau nggak mau saudara, pembentukan karakter itu harus terjadi di dalam rumah tangga. Pernah ada satu cerita seorang istri yang terkenal cerewet, sakit keras dan akhirnya meninggal. Disemayamkan di sebuah rumah duka dan tiba saatnya waktu hari pemakaman itu. Semua orang yang bertugas menggotong peti jenazah, mereka mengangkat peti jenazah dan ketika mereka menggotongnya, tanpa sengaja mereka membentur sebuah tiang dan jatuh. Ketika membentur sebuah tiang dan jatuh peti jenazah itu, lalu mendadak di dalamnya terdengar suara mengadu. Aduh! Ya, saudara tahu secara luar biasa ternyata wanita yang terkenal cerewet ini bangkit kembali, hidup kembali. Dan dengan luar biasa 10 tahun dia bisa hidup kembali. Semua orang merasa hebat luar biasa. Nah setelah 10 tahun hidup kembali si wanita cerewet ini, akhirnya dia sakit keras lagi dan dia meninggal. Disemayamkan di rumah duka yang sama. Ya tiba hari pemakaman, para penggotong udah siap mengangkat peti jenazah. Tiba-tiba suaminya berteriak dari jauh, "Tunggu, tunggu!" Dan dia langsung menempelkan kertas-kertas di peti jenazah tersebut dengan tulisan besar-besar. Tulisannya tertera, "Fragile, barang pecah belah, jangan dibanting." Dan ketika peti jenazah itu digotong, suaminya ini yang mengkomandoi pengangkat jenazah itu. Dan ketika melewati tiang yang sama waktu itu, suaminya berteriak jauh-jauh, "Awas tiang, awas tiang." Saudara tahu kenapa? Takut jatuh lagi. Nanti kalau bangkit lagi dia mengalami kesulitan lagi 10 tahun. Ya saudara, jangan sampai kehidupan kita bukan menjadi berkat tetapi menjadi masalah bagi pasangan kita. Justru inilah waktunya kita juga dibentuk. Saudara pernah nggak dengar ada laki-laki atau suami-suami yang berharap nanti mendapatkan bidadari di sorga? Ya, jangan-jangan ini adalah manifestasi karena dia sudah tidak tahan, putus asa dengan istrinya di dunia ini. Ya, saudara, ingat, keluarga adalah tempat belajar dan membangun karakter Kristus. Ya, tidak boleh melarikan diri ketika Tuhan memurnikan dan membentuk kita. Jadikan ini sebagai wadah untuk kita terus semakin diubahkan menjadi serupa gambar Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, keluarga adalah tempat menggenapi rencana Allah. Di dalam Yosua 24 ayat 15 katakan, di kalimat yang terakhir Yosua mengatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan." Ya, setiap pribadi tentu punya visi, punya harapan. Seorang pria wanita yang belum menikah pun punya harapan, mau bagaimana nanti ke depan. Dan ketika mereka bertemu dengan yang mereka yakini pasangan hidup, ya, lalu mereka mulai menyatukan hati, menyatukan visi dalam sebuah pernikahan untuk mencapai tujuan bersama, ya. Dan ini tidak boleh coba-coba. Ngerinya hari-hari ini saudara, bahkan di TV ada reality show yang berjudul Married at First Sight. Ya, jadi dipertemukan orang yang belum pernah ketemu lalu mereka menikah, dicoba kalau cocok lanjut, nggak cocok ganti. Nah macam mana ini? Ya ini tidak benar tentunya. Keluarga Kristen tidak boleh seperti itu. Ya, setiap keluarga yang dibentuk harus memiliki nilai, value yang jelas. Bukan asal nikah karena memang sudah cukup usia atau lanjut usia. Lalu mulai berpikir, ayo cepat nikahlah. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Ya, nggak boleh saudara. Kita harus sama seperti Yosua juga. Memastikan bahwa keluarga yang dibentuk nanti sama seperti Yosua katakan tadi apa? Bahwa ia dan seisi rumahnya akan menyembah Tuhan. Menjadi keluarga yang sungguh mengenal dan hidup di dalam Tuhan. Bagaimana Nuh juga membawa istri anak mantunya masuk ke dalam bahtera untuk menerima pertolongan dan keselamatan yang dari Tuhan. Kita harus pastikan ya. Dan kalau Nuh dikatakan apa? Dalam Kejadian 6 ayat 22. Ya, ketika Tuhan perintahkan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kita harus lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh berkenan menyukakan hati Tuhan. Ya, mereka, maksud saya Yosua dan Nuh memiliki determinasi dan tekad yang kuat untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah. Ya, tujuan sebuah keluarga
bukan kekayaan, bukan kepemilikan, bukan keturunan, bukan perusahaan, bukan rumah, mobil mewah, bukan gelar dan lain-lain. Ya, tujuan Tuhan untuk keluarga adalah menjadikan keluarga representasi dari gambar Kristus. Karena Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi serupa dengan gambarnya di dalam karakter, dalam seluruh keberadaannya. Saudara pernah dengar nggak satu cerita ilustrasi? Ada orang kaya raya yang masuk surga. Tapi di pintu surga dia berdebat dengan malaikat karena dia memaksa mau membawa 100 kilo emas batangannya dan 50 kilogram batu-batu permatanya. Ya tentu tidak boleh dibawa masuk ke dalam ya. Dan akhirnya terjadi nego-nego yang ketat di situ. Akhirnya malaikat datang ke dalam menjumpai supervisornya lebih kurang ya, dan diputuskanlah bahwa orang kaya yang baik hati di dunia ini yang sering menyumbang, memberikan bantuan dan lain-lain diizinkan untuk membawa emas batangannya seberat 10 kg bersama dengan permatanya atau diamondnya dan lain-lain itu 10 kg juga, 20 kg dia boleh bawa masuk. Ketika dia sudah masuk ke dalam, dia mulai melihat kanan kiri dan dia mendapati bahwa emas di sana tembus pandang. Dia mendapati bahwa permata-permata di sana jauh lebih indah daripada apa yang dia pernah miliki selama dia di dunia. Lalu dia mulai kesemak-semak. Dia mulai kesal dengan bawaannya yang berat ini. Dia mulai mau membuang, meninggalkan emas batangan dan permatanya ini. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang keras sekali berkata, "Dilarang membuang sampah sembarangan." Saudara, di sorga apa yang kita miliki itu hanya sampah, saudara. Di sorga kita tidak perlu membawa emas, permata atau apapun juga. Karena di sorga jauh lebih indah dari semuanya. Ya, oleh karenanya tujuan keluarga itu bukan kekayaan. Tujuan hidup kita itu bukan kekayaan, bukan pencapaian di dunia. Tetapi tujuan kita di dunia adalah menggenapi apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Ya, untuk menghasilkan keturunan ilahi yang memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ingat, keluarga adalah tempat di mana rencana Allah harus digenapi. Lebih daripada visi pribadi, apalagi coba-coba, tentu tidak boleh coba-coba ya. Nah, bila pernikahan dilandasi dengan pemahaman yang baik, yang benar, maka keluarga-keluarga Kristen saya percaya akan menjadi keluarga yang berbahagia. Orang-orang luar akan melihat bahwa keluarga yang diidam-idamkan adalah yang seperti itu. Keluarga yang menjadi teladan bagi dunia ini. Dunia sedang mencari teladan. Bagaimana dengan keluarga saudara? Bagaimana dengan kehidupan pribadi kita? Ayo, mari pada saat ini saudara, apabila kita sudah melenceng dari ketetapan, dari firman Allah, dari rencana Allah, para Adam, Hawa, para suami, para bapak, para ayah, ya, atau para ibu, para wanita, para istri, demikian juga anak-anak. Kalau engkau sudah melanggar dan tidak melakukan kebenaran firman Allah, ini waktunya kita kembali kepada rencana Allah, kembali kepada desain dan ketetapan Allah, ya. Dan izinkan Roh Kudus melalui keluargamu, melalui anggota keluargamu, melalui orang tuamu dan siapapun dalam hidupmu untuk membentuk karaktermu untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Jadikan hidup pribadi kita, bahkan keluarga kita menjadi teladan dalam segala hal untuk rencana Allah yang digenapi bahkan dimuliakan melalui hidup kita. Mari saya ajak kita semua bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau melawat setiap keluarga kami. Mari Tuhan Kau melawat setiap keluarga yang mungkin sudah mulai mengabaikan tentang ketetapan Allah, rencana Allah, firman Allah. Biar mulai hari ini boleh kembali kepada desain awal Tuhan. Di mana suami boleh menjadi kepala keluarga, menjadi imam yang memimpin, menuntun, boleh membawa bahkan rela berkorban bagi keluarganya. Bagaimana sebagai seorang ayah, dia bertanggung jawab kepada seluruh isi rumah tangganya. Menyediakan apa yang dibutuhkan oleh seisi rumah tangganya. Bagi para istri Tuhan, berikan kemampuan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah. Untuk anak-anak, biarlah para anak-anak juga boleh memiliki hati yang hormat, yang tunduk kepada orang tuanya, yang taat kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Bahwa setiap hubungan rumah tangga boleh Tuhan pulihkan. Mungkin hari-hari ini ada begitu banyak gesekan satu dengan yang lain. Mungkin ada banyak yang sudah merasa tidak tahan. Tapi kami yakin ketika Tuhan melawat ada mujizat Allah. Bahkan terjadi dengan luar biasa melebihi apa yang kami bisa bayangkan. Karena buluh yang patah terkulai tidak Tuhan putuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak Tuhan padamkan. Karena Tuhan sanggup menyatakan hukum-Mu benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keluarga jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Bentuk setiap keluarga untuk mencerminkan gambar Allah yang nyata. Menjadi representasi Kristus di dalam kuasa, dalam kasih, di dalam karakter Allah khususnya. Sehingga setiap keluarga boleh menjadi keluarga yang menjadi idaman bagi dunia. Bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang. Mari Tuhan, Kau tolong supaya setiap ayah, ibu, anak-anak, bahkan seluruh isi rumah tangga boleh hidup menyembah Tuhan. Menyembah Allah yang hidup, yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga rencana Tuhan, kehendak Allah boleh digenapi. Nama Tuhan Yesus boleh ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.